Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya materi terakhir ya, materi ke-14 ini nanti mohon untuk disimak untuk ujian basis data. Jadi besok basis datanya ujiannya dalam bentuk eh, pembuatan aplikasi di kuliah database .stikes MHK.id ya. Nah, materi hari ini itu tentang relasi. Nah, apa itu tentang relasi? Kita lihat dulu materi ke-9, pertemuan ke-9 maksud saya. Pertemuan ke-9 ini sudah saya sampaikan bahwa proses normalisasi sudah oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membuat suatu relasi database. Relasi tabel gitu ya maksudnya ya. Relasi tabel. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau dilihat relasi tabel yang bisa kita lihat, kita view agak besar ya. Oke, bisa diperhatikan untuk relasi tabel. Oke, untuk data yang kita ambil adalah data yang normal ya, normal ketiga. Ini kita bisa lihat data normal ketiga itu ada tabel registrasi gitu ya, kemudian tabel pasien, kemudian tabel cara bayar, tabel poliklinik, kunjungan, kasus, dan tabel dokter. Nah, ini kita tiru saja struktur tabelnya seperti ini. Nanti akan terjadi sebuah proses relasi. Contoh relasinya adalah kita bisa lihat di tampilan ini. Oke, bisa diperhatikan. Yang nanti akan relasi adalah ini. Tabel registrasi itu berelasi dengan tabel pasien. Artinya kita bisa lihat nomor RM. Nah, ini nomor RM itu berhubungan dengan nomor RM. Nah, artinya ketika nanti menemukan data yang sama, maka kita bisa tahu siapa yang registrasi ya. Siapa yang registrasi di sini? Pasiennya siapa? Tanggalnya tanggal lahirnya apa? Tanggal berapa? Umurnya berapa? Itu kita bisa tahu. Gitu ya. Nomor register ini berarti pasien atas nama Sonia. Sonia gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat proses relasi tabel di tabel registrasi. Karena pada saat registrasi pasien itu akan didata mengenai siapa yang berobat. Kemudian dia dapat nomor register berapa. Kemudian dia tanggal daftarnya tanggal berapa, tanggal kunjungan ya. Saat tanggal kunjungan dia umurnya berapa. Ya, berapa bulan, berapa hari umurnya. Nah, itu ditulis semua. Kemudian dia datang dengan cara bayar apa? Gitu ya. Kemudian dia berobatnya di poli mana? Kemudian dia kunjungannya kunjungan lama atau kunjungan baru, kasus lama atau kasus baru. Itu kita bisa tahu karena kasus lama, kasus baru di sini ada relasi dengan tabel kasus. Nah, di sini. Gitu ya. Kalau 01 berarti kasus baru. Gitu. Termasuk dokternya ini juga siapa? Juga akan berelasi dengan tabel dokter. Nah, di sini kode dokter ketemu dengan kode dokter. Inilah yang disebut dengan relasi. Relasi data. Jadi kita tidak perlu menulis siapa dokternya di tabel register. Tidak perlu menulis ya. Nama, dokter, jenis kasus nggak perlu. Tapi yang kita tulis adalah kode. Kode itulah yang bisa kita tulis di register, yang kita simpan di tabel register. Termasuk juga nama pasien, tidak perlu ditulis di sini. Kenapa? Karena kita nanti bisa memanipulasi data dengan melakukan relasi data. Sampai di sini dulu, kita akan coba praktekkan. Kita lihat satu-satu ya. Jadi kita akan membuat dulu tabel-tabel di bawah ini ya. Tabel-tabel semuanya ini. Jadi kita akan coba buat tabel register.
ya. Kita akan buat tabel-tabel ini, yaitu satu tabel register, struktur datanya ada kolom 1 sampai kolom 21. Kemudian tabel pasien ini ada kolom, nah ini ya, dari tabel pasien ini saya tuliskan kolom 2 sampai kolom 7 ini ya. Kemudian tabel cara bayar ini ada 2 kolom. Kemudian tabel poliklinik, tabel kunjungan, tabel kasus, dan tabel dokter. Oke, kita akan buat di online ya, di kuliah database. Oke, kita bisa perhatikan. Kita masuk menu kuliah database. Nah, di sini nanti kita akan membuatnya. Nah, untuk penyiapan database, untuk menyiapkan tabel-tabel yang tadi sudah kita sebutkan, kita masuk ke Navigat ya teman-teman ya. Kita masuk ke Navigat untuk remote data ke server. Di sini kita punya data tabel apa namanya? Tabel database-nya. Beberapa teman-teman sudah mengerjakan cukup banyak. Nah, di sini karena saya menggunakan mahasiswa sebagai mahasiswa dengan inisial NIM, maka saya akan menggunakan prefix NIM. Untuk teman-teman silahkan menggunakan prefix nomor urut NIM masing-masing ya. Oke, saya mulai dulu. Untuk pembuatan tabel di database di sini ya, kita klik kanan, new tabel. Kita akan buat dari tabel yang pertama ya. Oke, kita buat seperti ini ya. Kita lihat dulu di Excel-nya. Kita buka Navigat. Oke, kelihatan ya, kelihatan 2 layar. Perhatikan di sini. Saya akan buat dari yang paling bawah, yaitu tabel dokter. Tabel dokter. Saya kasih inisialnya adalah NIM. Ya, dokter. Oke. Sorry, bukan NIM dokter ya, tapi di sini nanti nama tabelnya ya. Kita akan masukkan fieldnya dulu. Sorry, kita fieldnya adalah kode dokter dan dokter. Jadi di sini kita ketik ID yang pertama adalah kode dokter. Oke, jangan lupa karena ini angkanya sorry. Saya ulangi, karena ini kita butuh primary key, maka kita tambah ID ya. Kita tambah ID dokter ini nanti sebagai primary key-nya data. Kemudian length-nya kita kasih 5. Kemudian kita lanjut ke field berikutnya, tambah field. Kemudian di sini kita kasih kode KD ya, dokter. Oke. Kemudian kode dokternya kita lihat di situ hanya 2 digit. Kita isikan varchar ya. Varchar kita isi, karena ini hanya 2, kita tambahi aja lah. Spelling 3 digit ya. 3. Kemudian kita tambah lagi field baru dengan nama dokter. Kemudian kita buat varchar nama dokter kira-kira 50. Oke. Seperti ini. Kemudian dari sini kemudian kita akan tambahkan primary key-nya adalah yang ID ya. Ini kita jadikan sebagai primary key. Kemudian kita contreng auto increment. Jadi ID ini tipenya integer dan dia akan membuat nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 secara otomatis oleh database. Kalau sudah kita simpan dengan nama NIM dokter, karena saya mahasiswa ya, inisial mahasiswa dengan prefix NIM gitu ya. Nanti untuk teman-teman, untuk kode NIM bisa ditulis dengan nomor urut masing-masing NIM. Oke, saya tekan simpan dan kita bisa lihat nanti hasil dari sini ya. Kita bisa lihat bagian ini, kita bisa refresh dulu.
Kita cari inisial NIM. NIM itu ada di, nah banyak sekali ya ini ya teman-teman. Kebetulan sudah membuat semuanya. Saya coba cari dulu ya teman-teman. Jadi kita bisa menemukan NIM kita atau tabel yang sudah kita buat dengan diketik di pencarian. Ketik aja NIM teman-teman ya. NIM-nya, nah ini tabel dokter sudah terbentuk setelah tadi kita simpan. Oke, tabel berikutnya sekarang. Tabel berikutnya sekarang kita akan membuat tabel kasus ya teman-teman ya. Kita akan membuat tabel kasus di Navikat. Ini kita tutup, atau kalaupun tidak kita tutup, kita klik new tabel. Yang pertama, kembali kita akan tulis ID sebagai primary key. Kita isikan 5. Oke. Kemudian bukan 5, tipenya adalah integer, panjangnya 5. Kemudian ini kita cek dengan primary key dan auto increment. Oke, kita tambahkan field baru. Di situ tabel kasus ada kode kasus. Ya, oke, kode kasus. Kemudian di sini kita kasihkan kode kasusnya 0102 itu varchar ya. 0102 itu varchar. Kita kasih 2 digit, oke. Kemudian kita tambah lagi, add lagi, kita kasih JNS kasus. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa isikan varchar. Nah, itu panjangnya baru lama kira-kira hanya 5 ya, atau 4 saja boleh ya, 4 karakter, lama dan baru, jadi cukup 4 karakter, jadi nggak memboroskan harddisk ya. Kalau sudah, kita simpan teman-teman ya. Di sini kita simpan, save dengan nama NIM. Lagi-lagi teman-teman harus mengetikkan NIM masing-masing tanpa titik ya, tanpa titik, biar bisa biar saya lacak dengan mudah tugas-tugas atau ujiannya nanti. Kemudian kita kasih di sini NIM kasus ya, karena kita tadi membuat tabel kasus. Oke, kita simpan sekarang. Dan kita bisa melihat hasilnya di Navikat seperti ini. NIM kasus sudah masuk ya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita membuat tabel baru lagi. Tabel baru lagi, new, klik new lagi. Kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu kunjungan. Tabel kunjungan ini. Tabel kunjungan kita kasih kolom ID. Ini integer. Kita buat nanti juga sama auto increment. Jadi setiap tabel yang kita buat ada auto increment dan primary key-nya, yaitu ID-nya. Kemudian kita tambah lagi untuk field yang lain, field baru, yaitu kode kunjungan ya. Oke, kode kunjungan tipenya varchar. Di situ kebetulan ada 01, 02 dan seterusnya. Kita kasih 2 digit. Kemudian kita tambah lagi, field berikutnya adalah jenis JNS kunjungan. Oke, jenis kunjungan. Oke, kita kunjungan ya, kunjungan. Kita kasih juga varchar. Kemudian panjangnya ada baru dan lama, kunjungan baru, kunjungan lama. Jadi cukup 4 digit atau 4 karakter. Kita simpan lagi dengan nama NIM kunjungan, karena dia tabel kunjungan. Lanjut kita membuat tabel yang berikutnya ya, yaitu tabel poliklinik. Kita buat new lagi, klik new lagi, kita ketik lagi ID, kemudian integer, tipenya integer, angka ya, angka urut, angka sebanyak 5. Kemudian kenapa 5, ya agak panjang saja lah gitu ya, auto increment dan primary key. Oke. Kemudian setelah itu kita tambah lagi, field berikutnya adalah kode poli ya. Kita tadi akan membuat kode poli atau tabel poli. Kita isikan di sini varchar. Kemudian panjangnya adalah P12. Ini 2 digit juga. 2 digit berarti varchar ya. Tambah lagi kemudian nama poli. Di sini poli itu ini? Kode poli ya. Kebetulan poli satunya tidak saya tulis, jadi sini langsung kode polinya saja. Kemudian poli tujuan ini saya ganti nama poli ya. Nama poli.
nama poli ya. Jadi ini daftar poliklinik yang dimiliki oleh rumah sakit gitu ya. Yang data master yang nanti dimiliki oleh rumah sakit. Data poliklinik yang dimiliki oleh rumah sakit. Untuk panjangnya kita kasih misalnya 30 ya, 30 ya. Oke, kalau sudah kita simpan lagi kemudian kita kasih NIM poliklinik ya, jenis-jenis poliklinik yang dimiliki rumah sakit. Oke, kita simpan. Oke, sudah kita tambah lagi data baru, tabel baru lagi, kita membuat cara bayar. Untuk cara bayar sama, kita kasih ID, kemudian tipenya integer. Ya, oke, integer, kemudian 5 ya. Kemudian setelah itu kita buat primary key dan auto increment, dan kita tambah field baru lagi. Di sini adalah kode bayar. Kode bayar di sini kita isikan tipenya varchar, kemudian karena isinya C1 ini hanya 2 digit. Kemudian kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu cara bayar. Cara bayar di sini ada umum, BPJS, kesehatan, dan seterusnya, mungkin agak panjang ya. Ini tipenya juga sama, varchar, data-data berkaitan dengan data karakter, kita isikan 50. Oke, kalau sudah kita simpan lagi. Save dengan nama apa? Dengan nama adalah cara bayar. NIM cara bayar. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat tabel berikutnya ya. Tabel berikutnya yang belum kita buat adalah tabel registrasi dan tabel pasien ya. Kita tambah lagi untuk data-data referensi lagi, new untuk data pasien. Data pasien di sini kita kasihkan ID pasien. Oke. Kita tambahkan di sini. Untuk tipenya ini integer ya, 5. Kemudian auto increment dan primary key jangan lupa. Kemudian untuk field baru untuk data pasien adalah nomor RM ya. Kebetulan di sini ID ini tidak ada, tapi karena ID ini sangat penting untuk primary key data, untuk edit data itu menggunakan ID, maka kita perlu primary key di setiap tabel yang kita buat. Kemudian di sini ada nomor RM, kita kasih varchar ya. Varchar tipenya adalah varchar, panjangnya biasanya 6 ya. Oke. Kemudian kita tambah lagi nama pasien, NM pasien. Untuk nama pasien ini kita kasih varchar, kemudian panjangnya 50 misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita tambah lagi untuk field berikutnya, itu tanggal lahir. Untuk tanggal lahir di sini kita bisa tinggi date ya, date. Untuk kolom tidak perlu diisi ya biasanya ya, untuk tanggal ya. Untuk tipe tanggal tidak perlu diisi. Kemudian umur. Nah, sebenarnya umur ini nanti akan dihitung secara otomatis, tapi di perkuliahan saya tidak saya kasih tahu, atau kita tidak belajar mengenai bagaimana menghitung umur ya. Karena kalau menghitung umur nanti kita masuk ke script database ya, script database, atau sebenarnya kita bisa masuk ke trigger sebenarnya ya. Tapi sepertinya teman-teman bisa menguasai nanti ke trigger di sini. Jadi kalau ada penghitungan untuk tanggal umurnya berapa, teman-teman bisa masuk ke trigger sebenarnya ya. Oke. Materi ini tidak diberikan di sini nanti. Jadi ini kita hanya nanti sifatnya manual ya, berarti ya untuk umur itu nanti di inputnya manual. Mestinya dihitung otomatis oleh sistem dari tanggal lahirnya. Oke, umur ini kita kasih yang pertama umur tahun ya. Umur tahun itu tahunnya berapa dia, ini integer, jangan lupa dibuat integer. Oke, kita kasih umurnya misalnya kolomnya 3. 3 itu berarti sudah 100 tahun dia umurnya. Kemudian umur BL, bulan itu integer, dan bulan hanya ada sampai 12, berarti kita cukup isi 2. Kemudian umur hari itu sama ya, integer, kita isikan 2 juga. Nah, kalau sudah di sini kita simpan dengan nama NIM pasien. Oke. Kita oke. Nah, oke ya, tersimpan. Nah, tabel ini tinggal satu ya, itu tabel register. Coba kita lintip dulu hasilnya.
Kita refresh, seret. Nah, semua tabel-tabel kita udah tampil di sini ya. Jangan lupa di sini pencariannya NIM inisial, NIM teman-teman sendiri. Oke, setelah itu kita tinggal membuat satu tabel lagi, yaitu tabel registrasi. Oke teman-teman ya, tabel registrasi. Kita klik lagi new tabel. Kita klik new tabel, kemudian di sini kita kasih ID ya. Oke, ini ada ID untuk register. Kita tambahkan file baru. Oh ya, di sini jangan lupa di primary key dan auto increment. Tambahkan field baru, ada nomor register. Nomor register di sini varchar. Ya, kira-kira itu ada 15 digit. Kemudian tambah lagi ada nomor RM. Di sini ada nomor RM, kemudian kita bisa isikan untuk nomor RM itu varchar dan panjangnya 6. Kita lanjut berikutnya. Umur TH ya, umur TH. Kenapa umur TH ditulis di sini? Karena setiap kunjungan nanti akan diketahui dia kunjungan pertama umur berapa, kunjungan berikutnya umur berapa. Nah, begitu ya. Tujuannya itu. Nah, kita isikan di sini 3. Kemudian kita field tambah lagi umur BL, umur BL di sini ada integer. Kemudian kita isikan di sini 2. Oke ya. Kemudian kita tambahkan umur untuk hari. Kita tentukan tipenya integer juga 2 digit. Kemudian setelah umur di sini ada tanggal. Tanggal daftar. Tanggal daftar atau tanggal kunjungan, di sini tipenya date. Ya, date kita tentukan date saja. Tanpa harus diisi lengthnya, nanti akan otomatis terisi ya. Atau kalau teman-teman di sini ada time, date time, bisa menuliskan date time ya, date time, sehingga nanti akan keluar tanggal dan jam berapa dia datang. Date time ada tipe di sini ya, tipe di sini. Nah, date time gitu ya. Oke. Kemudian setelah date time kita nggak perlu isi juga lengthnya ya, nggak perlu, nanti otomatis dia. Setelah tanggal kemudian keluhan. Nah, keluhan itu biasanya di sini varchar agak panjang, mungkin ada 150 karakter. Oke. Kita tambah lagi ada kode bayar. Jadi di sini nanti dia akan ditanya kode bayar. Cara bayarnya apa nanti dia ya. Atau cara bayar boleh. Cara bayar, kode bayar boleh ya. Kode bayar di sini varchar ada 2. Oke. Kemudian ada poli tujuan. Kode poli ada poli 1. Oke, kalau kode poli 1 ada kode poli 2, biasanya kunjungannya mungkin lebih dari 1 poli. Tapi di sini kita coba buat saja 1 poli saja ya kunjungannya ya. Varchar, kemudian kita isikan angka 2. Kemudian setelah itu kita masukkan setelah kode poli kode kunjungan. Nah, ya. Kode kunjungan atau jenis kunjungan ya nanti ya. Kita ketikkan di labelnya jenis kunjungan ya, kunjungan. Kode kunjungan di sini sama, kita isi 2. Nanti ngambil datanya dari tabel kunjungan. Oke. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah kode kasus. Jadi kasus kedatangannya apakah kasus baru atau kasus lama. Kita isikan angka 2 dan yang terakhir adalah dokternya siapa gitu ya. Waktu di data itu nanti akan diisi dokternya siapa, kode dokter. Nah, kode dokter. Oke. Kode dokter gini isi varchar, kemudian kita isikan angka 2. Oke, kalau sudah kita simpan dengan tab nama NIM registrasi. Oke. Data udah tersimpan, jadi kita tinggal membuat di sistem
database-nya di sini ya. Oke, data udah terbuat di sini. Kita tinggal masuk ke SIM RS-nya, SIM-nya admin. Oke. Kita masuk ke sini teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin sudah membuat di kelas A atau kelas B begitu ya. Di sini saya akan membuat khusus untuk master saya sendiri ya. Oke, nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk pembuatannya ini. Oke, kita tambah di sini ada master name ya ini ya. Ya, master gitu aja ya. Saya punya data di sini master. Oke, kalau sudah kita isi misalnya ini isi 1 terus aja nggak masalah sih ya. Yang penting diisi untuk urutannya. Nah, di sini saya punya data ini master, dan saya akan tambah data pasien dulu atau kasus ya. Jadi kita membuat master data dulu, misalnya dari yang paling kiri itu kan dokter ya. Kita buat data dokter. Nah, ini dokter. Data dokternya kita ambil dari PEX, kemudian di sini kita pilih di bawah master ya, ketik aja master, ada master, kemudian kita isi angka 1 urutannya, dan di sini data manualnya kita pilih NIM untuk dokter ya. Oke, dokter set gitu. Ini kita contreng semua teman-teman. Nah, kalau bisa mungkin di sini diubah ya, biar waktu entry data itu tidak hanya singkatan gitu ya. Jadi sebaiknya ini diubah, jangan hanya sesuai di mana database, karena ini di label ini nanti di caption yang akan dilihat oleh petugas saat entry data ya. Oke. Jadi seperti ini kita sudah punya satu data dokter, dan kita bisa isikan misalnya kode dokter 1. Kita bisa lihat data yang ada di psikologi dokter D1 itu dokter Ridwan gitu ya. Dokter Ridwan. Oke, seperti itu. Dan seterusnya nanti untuk data yang kedua dan seterusnya bisa kita lihat di sini ya. D2 kita bisa isikan di situ siapa ya ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat misalnya di sini kita isi sembarang aja, nggak kelihatan di layar saya. Dokter Lukman misalnya gitu. Oke, itu. Tapi sebenarnya pendataan data dokter ini sangat simpel ya, harusnya ada dilengkapi dengan nomor teleponnya, spesialisnya apa. Nah, ini hanya sebagai contoh saja dalam pengembangan pembuatan database, hanya sangat sederhana sekali. Maka akan semakin detail, semakin lengkap pendataannya akan semakin bagus. Hanya saja konsekuensinya entry datanya semakin banyak. Oke, setelah itu kita akan membuat kembali untuk modul aplikasi untuk berikutnya, yaitu kasus ya. Oke. Kasus kita isikan di sini kasus ya. Kasusnya apa saja? Kasus lama, kasus baru. Oke, kita masukkan master. Di bawahnya master ya yang saya buat. Nomor 1 lagi nggak masalah gitu. Nanti dia akan mengurutkan sendiri sebenarnya ya. NIM kita ambil kasus, kita contreng semua di sini. Dan jangan lupa sebenarnya ya, untuk di sini kita ketikkan kode kasus agar apa? Jenis kasus ya. Pada saat entry datanya kelihatan menarik. Kode kasus, dan di sini jenis kasus. Nah, ini kita belum masuk ke relasi ya. Kita baru menyiapkan data dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa tambah data di kasus. Di sini ada kasus baru dan kasus lama, misalnya begitu. Oke, kasus barunya adalah 01. Nah, ini baru.
kita oke, kemudian kita klik lagi untuk kode 02 untuk kasus ini lama. Oke, seperti ini. Kalau sudah teman-teman, kita masuk ke berikutnya ya. Ini agak cepat saja. Kita tambah data untuk tabel berikutnya, kunjungan ya, kunjungan, jenis kunjungan ya mestinya ya, jenis kunjungan. Nah, untuk teman-teman pada saat nanti membuat ini harus ada NIM mestinya ya. Dari awal tadi mestinya di sini harus ada NIM biar nanti tidak bentrok dengan punyanya teman-teman yang lain. Jadi akan unik gitu ya. Jadi harus dikasih NIM dari mulai pembuatan modul parentnya, childnya, subnya itu nanti semuanya harus menggunakan NIM gitu ya. Oke. NIM kita kasih pix, kemudian di sini ketik master ya. Master saya di bawahnya taruh di sini, angka 1 lagi nggak masalah gitu ya. Kemudian kita kasih ketik lagi NIM. Yang tadi mau kita buat adalah kunjungan. Oke, kunjungan kita ketik NIM dan yang kita buat adalah kunjungan. Nah, sekali lagi untuk penamaan label sebaiknya diperbaiki ya, jangan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kode kunjungan dan jenis kunjungan. Oke, boleh seperti ini ya. Oke, biar cepat aja ini. Kemudian kita bisa kita buat entry nanti aja ya. Oke. Oke lah, kita entry dulu di sini NIM jenis kunjungan, ada kunjungan lama dan oh ya, kemarin kita sepakat mestinya tidak boleh pakai underscore ya, harus tidak boleh pakai underscore. Jadi kalau teman-teman pakai underscore maka akan terjadi kerusakan seperti yang tadi kita lihat di sini. Tadi kita cek saja pencariannya NIM kunjungan ini rusak ya, kita hapus. Nah, untuk teman-teman yang lain jangan dihapus ya, nanti kasihan teman-teman yang sudah membuat di sini. Oke, saya sekarang langsung ke relasi sebenarnya. Langsung masuk ke relasi saja. Jadi relasi yang mau kita buat, kita persingkat saja di tabel register sebenarnya. Kita fokus ke sini di tabel register. Oke. Di tabel register ini ada angka 1 sampai angka 21. Ini akan kita jadikan untuk formulir di database-nya. Ya, oke, kita masuk ke bagian menu aplikasi. Nah, sebenarnya karena register itu bukan lagi data master, tapi dia adalah kegiatan transaksi. Berarti saya membuat modul di sini, modul tran ya, tran atau TPP gitu, boleh lah. TPP ya, TPP. Nanti di modul TPP itu ada pendaftaran pasien gitu ya. Modul TPP, tempat pendaftaran pasien. Di sini main, saya isikan angka 1 lagi nggak masalah. Ya, jadi di sini nanti ada modul TPP. Oke ya. Saya buat TPP. Di TPP ini ada pendaftaran pasien, berarti saya kasih NIM. Jangan lupa teman-teman kasih NIM ya. Pendaftaran. Pendaftaran. Di pendaftaran ini saya pilih PEX, kemudian saya kasih di sini TPP. Untuk database-nya saya pilih yang NIM register. Nah, registrasi. Perhatikan di sini teman-teman. Jadi karena ini nanti akan relasi dengan tabel yang lain, teman-teman harus mengarahkan semua data di sini mungkin harus diisi oleh petugas ya, yang diisi oleh petugas. Ini kita contreng semuanya. Nah, kita arahkan dokternya ini dari mulai dokter dan seterusnya, dari nomor dari norek dan seterusnya, ini nanti diisi manual, ini diisi manual, ini diisi manual ya. Jadi mestinya ini sudah dari trigger ya. Untuk tanggal kita ganti date, untuk keluhan itu kita teks area yang agak gede gitu ya, rok pengetikannya. Untuk kode bayar, nah untuk kode bayar kita harus pilih select dan cara bayar di sini ya. Berarti kita pilih NIM, kita cari di sini NIM. Nah ini agak
cukup banyak ya ini ya. Ini di sini berarti yang bayar. Nah, cara bayar. Nah, yang kita simpan adalah kodenya. Yang kita simpan, yang kita tampilkan, yang tampil di pilihan nanti name, kemudian yang disimpan adalah kode bayar ya. Value-nya kode bayar, bukan cara bayar. Nah, ini nanti akan kita relasikan ya. Biar muncul apa? Oh, kalau 01 nanti muncul kode bayar gitu ya. Kode bayarnya BPJS atau yang lain gitu ya nanti. Nah, nanti akan ada pilihan. Nah, di sini kita ketik kode bayar. Jangan lupa setiap labelnya ini sebaiknya diperbaiki. Tanggal daftar atau tanggal kunjungan. Nanti di sini kalau bisa di huruf besar ya yang depan, biar umur tahun, umur. Jadi ini yang menentukan menarik tidaknya tampilan form yang nanti kita buat. Oke, kode bayar. Kemudian di sini ada kode poli atau poli tujuan. Atau di sini bukan kode bayar tapi cara ya, boleh diubah, sudah boleh diubah ke poli tujuan ya. Poli tujuan begini ya, poli tujuannya kita tentukan, select. Di sini ada NIM ya, kita cari NIM kita, poli tujuan, NIM poliklik. Nah, di sini kita pilihnya NIM, nama yang di sini adalah kode. Oke. Kalau wajib diisi, ini berarti harus diisi seperti ini, harus dicontreng nanti ya. Oke, cara bayar harus dicontreng, ini juga wajib diisi. Nah, oke, seperti ini. Ini misalnya juga keluhan wajib diisi, ini wajib diisi. Nah, misalnya yang tidak wajib diisi umur, nah harusnya kan diisi ya. Oke, tapi nanti kita harus hitung manual ya. Oke, kalau sudah lanjut di penyelesaian ini tadi ya, sampai kunjungan. Ini kita kasih jenis kunjungan, lama atau baru. Yang label-label kita selesaikan dulu. Kasus, jenis kasus ya, jenis kasus baru atau kasus lama. Kemudian dokternya siapa. Nah, dokter DPJP, DPJP, dokter penanggung jawab ya, dokter ya dokter gitu aja lah, dokter. Nah, untuk kode jenis kunjungan kita akan select lagi. Jadi nanti petugas akan memilih NIM dari data yang kita buat dari tabel NIM jenis kunjungan ya. Ini kita kasih jenis kunjungan dan yang di sini adalah kode kunjungan. Kemudian di sini juga sama, select untuk kasus lama atau kasus baru ya, kasus, jenis, dan yang kita simpan adalah yang kode ya teman-teman ya. Untuk dokter juga sama, select. Untuk tabelnya kita pilih yang dokter. Nah, di sini kita tampilkan nama dan yang value ini yang disimpan ke database ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu, nah ini ada join teman-teman. Teman-teman bisa menjoin dengan tabel-tabel yang di sini tadi ya, yang berelasi yang saya coret merah-merah tadi ya. Yang saya coret merah-merah. Artinya jadi teman-teman join cukup banyak ya ini ya, yaitu yang di join adalah tabel cara bayar, poli, kemudian ini termasuk juga mungkin pasiennya siapa. Nah, di sini untuk nomor RM kan dipilih ya. Ini pasiennya siapa? Itu juga teman-teman harus relasikan. Jadi untuk nama pasien tidak boleh diketik manual, tapi harus dipilih nama pasiennya siapa, nomor RM-nya berapa gitu. Yang disimpan adalah yang nomor RM. Jadi ini pasien. Oke, pasien. Nah, ada perbaikannya di situ ini ya. Ya, dipahami lagi bahwa nomor RM nanti kita input manual, nomor register ya. Pendaftaran nomor 1, pendaftaran nomor 2. Kemudian pasiennya siapa nanti dilacak dari data pasien yang kita miliki gitu ya. Kemudian nanti kunjungannya dia umur berapa saat itu, mestinya dihitung oleh sistem ya, tapi karena cukup jauh ya kalau sampai ke sana nanti pembelajaran ini. Jadi kita hanya belajar bagaimana menampung data dan relasi datanya. Tanggal kunjungannya tanggal berapa diisi, kemudian keluhannya diisi,
manual, kemudian cara bayarnya dipilih, poli tujuan dipilih, tanggal jenis dipilih, kasus dipilih. Nah, yang select ini harus kita join ya teman-teman, biar nanti ya, yang join pertama adalah tabel register ini dijoin dengan tabel pasien ya. Jadi kita join dengan tabel pasien di mana nomor RM adalah sama dengan nomor RM ya. Nomor RM di register sama dengan nomor RM, itu namanya join. Ya, tambah join lagi di sini ada join kasus ya. Coba join cara bayar ya, join cara bayar lagi biar nanti cara bayarnya apa keluar gitu teman-teman. Nah, coba cara bayar di sini kita join dengan cara bayar, yang di join berarti di apa? Kode apa? Ayo, kode bayar dengan kode bayar gitu ya. Jadi yang sama nanti akan di join gitu ya. Join lagi di sini. Setelah join cara bayar adalah ini poli tujuan ya, poli tujuan. Kita join lagi poli tujuan, poliklinik ya, nama poliklinik, poli tujuan di sini kode poli dan di sini kode poli, sama kan, kode poli. Jadi tabel register ini joinnya dengan banyak tabel gitu ya. Kemudian tadi ada lagi apa? Join lagi dengan kunjungan lama atau kunjungan baru ya. Kita pilih lagi di sini kunjungan, kode kunjungan dengan kode kunjungan yang ada di tabel kunjungan ya. Join lagi. Wah, banyak sekali ini teman-teman ya. Nah, apalagi ini kasus ya, kasus, kemudian terakhir dokter. Kasus. Nah, join lagi dengan tabel kasus, kemudian kita tampilkan, pilih kode kasus dan di sini juga kode kasus. Dan yang terakhir adalah di join tabel register itu dengan tabel dokter. Kita pilih kode dokter dan di sini juga kode dokter di tabel dokter ini ya. Jadi di bagian di sini ini menandakan nama tabelnya dan ini fieldnya. Nah, nama tabel field. Di sini tabel register ini yang sedang kita buat ini ya. Nah, kalau sudah, yang akan kita tampilkan di depan apa saja. Nah, kalau teman-teman contreng di sini ini hanya nama, hanya nomor RM berarti. Nomor RM tampil di sini. Secara berurutan begitu ya. Nah, seperti ini. Ini coba saya contreng semuanya saja. Oke, begini. Ini kata contreng. Dan yang di bagian tabel-tabel lain, nama pasien, umurnya, tanggal lahirnya berapa, itu teman-teman bisa ambil di sini. Nah, gini. Ini yang bagian bawah jangan ditampilkan lagi kode bayarnya ya. Kenapa? Karena kode bayar sudah ditampilkan dari tabel register yang kita buat. Ini tabel register. Ya kan sudah kita tampilkan di sini gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Ini juga kita ambil polinya mana. Ini otomatis nanti akan menjoin. Nah, oke, dokternya siapa juga. Kalau sudah, jadi kode dokter nggak usah dicontreng lagi karena kode dokter sudah diambil dari punyanya tabel register. Nah, kalau sudah kita simpan ya. Kita kasih nomor urut ya, nomor urut 1. Oke, boleh. Nomor urut 1 kita simpan sekarang. Set. Nah, tampilannya mungkin agak panjang sekali ya untuk NIM pendaftaran. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita misi tambah data, maka secara otomatis pasiennya kita harus cari. Nah, karena kita belum punya master pasien, di sini belum ada master pasien, semuanya harus dibuat dulu gitu ya. Jadi mestinya harus dibuat dulu sehingga nanti seperti ini teman-teman. Kalau yang sudah ada kan ini. Tadi kita sudah buat apa masternya? Masternya tadi kita sudah buat master dokter dan kasus. Nah, coba dilihat di sini master dokter dan kasus itu bisa dipilih. Nih, Dokter Ridwan yang tadi kita pilih. Kemudian kasusnya baru lama juga kita bisa pilih. Nanti kalau di submit, nah belum bisa kenapa? Karena datanya belum lengkap gitu ya, datanya belum lengkap. Satu contoh lah ini, saya tidak sampai melanjutkan modul yang begitu ya, ini yang tabel cara bayar, kunjungan,
poli itu nanti teman-teman bisa buat sendiri. Nah ini misalnya saya isi aja, tapi ini wajib diisi ya. Ini kalau nggak ada, kalau yang combo ini nggak ada pilihan maka nggak bisa, berarti kita harus buat ya. Ini videonya saya percepat saja. Ya oke. Jadi tadi kita sudah buat di sini untuk master sudah kita buat semuanya. Untuk data pasien coba kita isi ya. 00001 atas nama Joni Hartono. Oke, tanggal lahirnya kita isi misalnya saja 2019 79 bulan Maret tanggal 14. Nah umurnya ini tadi harus dihitung ya, maka sementara kita kasih 0 dulu teman-teman ya. Nah ini memang harus dihitung. Nah ini misalnya ada satu pasien dengan nama Joni Hartono. Untuk jenis kunjungan kita coba isi juga kunjungan lama dan kunjungan baru. Di sini P ya, O0 ya, 01 ya, 01 kunjungan lama, baru ya, kunjungan baru. Kemudian 02 kita tambah lagi ya, untuk 02 lama. Oke. Kemudian untuk poliklinik ada fisioterapi dan anak, ada 2 untuk fisioterapi dan anak. Untuk tabel poliklinik kita klik poliklinik, P1 untuk fisioterapi. Oke. Untuk poliklinik berikutnya ini mestinya kode poliklinik itu enggak hanya seperti ini ya pendataannya. Poliklinik ini buka jam berapa, mestinya begitu ya. Nah ini hanya contoh, dataannya sangat simpel ya, hanya 2 data saja. Karena ini kalau dibuat seluruhnya, wah bisa memakan waktu ya, bisa memakan waktu. Jadi untuk pengembangan silahkan nanti teman-teman dilakukan sendiri. Kalau nanti sudah di tempat kerja lebih baik lagi. Oke, kemudian cara bayar ada C1 itu untuk cara bayar umum BPJS dan BPJS. C1 ini untuk umum dan C2 untuk BPJS kesehatan. Ya, C2. Nah, untuk kode-kode C1, C2 mestinya juga oleh sistem mestinya dibuat secara otomatis. Tapi ini lagi-lagi ke logika dan nanti kita perlu membedah programnya, nanti cukup lama lagi nanti. Jadi ini sudah ada semuanya teman-teman ya. Dari mulai data dokter, data pasien sudah ada semuanya. Sekarang kita yang bisa kita lakukan pada saat ada pasien datang itu adalah menambah data pasien jika itu pasien baru ya. Jadi kalau pasien baru harus didata dulu pasiennya gitu ya. Baru setelah itu dilakukan pendaftaran pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien baru dengan nama tadi Joni Hartono dengan nama Sri Hartono ya, 000002 pasien 02 ya, mestinya nomor RM teman-teman juga secara otomatis ya, ini mestinya ya. Tapi karena ini keterbatasan waktu, nah, kita nggak bisa sampai ke sana. Sri Hartono, nah, Sri Hartono SPD misalnya begitu ya. SPD, tanggal lahirnya kita isi. Oke, misalnya di tahun 2080 ya, bulan Maret tanggal 5. Nah, misalnya ini kita kasih 0 dulu ya teman-teman, kita ngitungnya lama nanti. Oke, kalau mau didaftar pasien Sri Hartoni harus masuk ke data master pendaftaran dulu, baru ke TPP. Masuk ke pendaftaran ya, kita klik tambah dan kita bisa isikan pendaftarannya, misalnya rek berapa 0001 dan berapalah gitu ya. Gitu, kemudian kita bisa pilih di sini Sri Hartono. Nah, kalau ternyata nanti ada alamatnya itu ya yang harus kita cari di sini ya. Jadi ini kalau satu pasien tidak masalah, tapi kalau pasiennya banyak mesti harus diketik nama dan alamatnya. Tapi ini juga lagi-lagi harus ke pengembangan dulu. Tapi ini konsepnya saya kasih tahu dulu ya, seperti itu. Ini umurnya kita isi dulu 00. Pendaftaran misalnya
pada saat video ini saya buat, yaitu tanggal 19 Oktober. Kemudian keluhannya ini ditulis ya, silahkan ditulis. Nah, silahkan ditulis. Nah, karena text area itu menggunakan text area, jadi agak luas ya pengetikannya, mual, muntah dan pusing misalnya begitu. Itu yang dirasakan pasien. Kemudian cara bayarnya umum, ke fisioterapi misalnya kalau perlu fisioterapi. Jadi kalau polikliniknya belum lengkap ya silakan dilengkapi dulu, karena data master itu sebagai data referensi. Ini kasus baru, pasien baru, dan dokternya adalah Ridwan. Kita klik simpan. Maka secara otomatis datanya akan kita lihat nanti ya. Loh, kenapa belum tampil ini ya? Coba kita lihat dulu di Navigatnya, apakah tabel register di sini sudah masuk. Nah, tabelnya udah masuk semua ini teman-teman. Jadi ini ada masalah di tampilan dokternya ya. Nah, di sini ada kode dokter yang disimpan DR-nya. Jadi tadi mestinya salah ini ya tadi ya. Nah, ini salah, ini benar. Nah, joinnya di dokter itu tadi yang salah teman-teman. Jadi dokter, karena inner join itu harus keseluruhannya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, kalau nggak sama maka tidak akan ditampilkan. Di sini ada perbedaan di dokter. Jadi di dokter ini mestinya kodenya adalah D1 ya. D1 sehingga kesalahan tadi kita saat membuat form itu menjadikan datanya tidak tampil. Coba kita isi D1, kita edit dan langsung kita enter. Dan coba kita reload. Nah, masih juga belum tampil ya. Memang ada kesalahan di sini inner join-nya. Jadi C1 P101 itu kayaknya udah nggak masalah. Pasiennya 02, mual muntah, kemudian kode 1 P1 udah bener semua ya. Coba kita masuk ke data dokter. Bener enggak tadi kita save dulu. Untuk data dokter itu ada D1 dan ini coba kita. Nah, ini kemungkinan kita harus masuk ke sistem dulu ya teman-teman ya. Ya, baik, kita coba masuk ke FTP ya. Kita akan cek dulu apakah ada masalah enggak. Untuk usernya masih ingat kuliah DB kalau nggak salah ya. Nah, oke, kuliah DB. Oke, kita lihat di sini. Tadi saya membuat modul untuk register ya. Register. Di sini ada NIM. NIM betul, ada folder NIM. Jadi teman-teman di sini ya ada folder NIM. Kemudian saya masuk admina, kemudian masuk modul. Saya cari di foldernya seperti ini ya. Seperti alamat webnya. Di sini saya cari NIM untuk register. Kemungkinan ada kesalahan ya. NIM pendaftaran ya tadi ya. Oke, pendaftaran. Nah, di sini kita klik view-nya, kita download ya. Kita download dulu ke ya, oke, kita download dulu. Jadi kalau sejak awal tidak betul, nah itu akan terjadi seperti ini teman-teman. Ini kita copy dulu, nanti kita edit, dan kalau sudah oke nanti kita upload. Nah, oke, ini masukkan sini aja ya. Kita masuk sini aja biar nanti nyarinya mudah. Nah, atau sebentar nanti kalau teman-teman bingung. Oke, jadi downloadannya ini kalau bisa di dua tempat tersendiri ya. Misalnya di sini saya punya temporary. Oke, saya punya folder misalnya kuliah DB. Oke, saya coba upload ke sini. Jadi ini saya download semuanya saja. Klik, guys. Oke, gini sekarang kita buka. Jadi ini ya data-data yang tadi kita buat itu seperti ini teman-teman. Jadi dibuat seperti ini. Kita akan lihat di inner join-nya kode dokter ya. Nah, ini tadi kode dokter
Ini tadi kita salahnya di sini. Kode. Harusnya ini kode dokter. Jadi kesalahan kita tadi membuat join, inner join, maka mengakibatkan datanya tidak masuk. Ini kita simpan, coba kita upload satu file ini, view. Kita copy lagi ke mana? Ke server ya. Kalau ke sini itu ke server. Oke, kita masuk, overwrite. Sekarang kita reload. Nah, keluarkan teman-teman. Nah, sekarang keluarkan. Nah, keluarkan. Nah, ini. Jadi kalaupun kita harus menghapus misalnya kode poli ini mau kita hapus semuanya, tapi tetap kita akan bisa tahu ya, kita akan bisa tahu dokternya siapa. Jadi kode-kode ini mestinya nggak perlu ditampilkan ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa edit lagi kalau seandainya teman-teman pengen belajar coding untuk programmer algoritmanya. Nah ini mestinya kita hapus kode ini, kita hapus saja ya, kita hapus. Kemudian kolomnya juga di bagian kolom kode-kode kayak kita hapus, kita simpan sekarang. Kita simpan, kita upload lagi ya. Kita uploadnya tinggal gini aja, klik upload ke sini, shred. Nah oke. Overwrite, kita reload. Jadi nanti bagian ini ya, kita lihat. Jadi nanti ini bagian ini ya, kode-kode ini nanti hilang, kita hilangkan. Ini kita hilangkan ini. Jadi ini kita hilangkan, jadi tinggal ini aja, yang penting-penting saja, data-data yang penting. Kalau mau dibuat urutannya di depan, itu namanya pasien di sini, dokternya di depan ya, nanti kita ngubah dari kodenya tadi. Oke, seperti itu. Kita coba reload ya, ini sudah kita hapus. Nah, gini ya, hilang kan kode-kodenya, tapi tetap bisa tahu, kita bisa tahu. Padahal tabel register yang kita buat kan tabelnya hanya seperti ini loh teman-teman, hanya C, 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 D, D, tapi kita bisa tahu dokter D1 nya itu siapa di sini. Kenapa? Karena dokternya dokter Ridwan itu relasi dengan tabel dokter gitu ya. Jadi D1 ketemu D1 ketemu Ridwan. Jadi kalau seandainya di sini kita ubah Ridwan Sayogo gitu ya, secara otomatis teman-teman ya, di data pendaftaran pasien, NIM pendaftaran pasien, data dokternya juga akan bertambah namanya Sayogo. Inilah keuntungan dari relasi data ya, relasi data antara data dokter dengan data pendaftaran. Nah seperti itu. Nah untuk kasus ujian nanti saya minta teman-teman menyiapkan diri untuk mempelajari pencatatan data pemeriksaan pasien. Jadi teman-teman menyiapkan data apa saja yang dicatat oleh dokter, sehingga catatan dokter itu masuk ke sistem database, sehingga saya bisa tahu, oh dokter ini melakukan pemeriksaan terhadap pasien meliputi pencatatan ini. Nah gitu ya. Nah biasanya kalau pemeriksaan itu apa saja yang ditulis, itu PR-nya, bocorannya ujian nanti. Mungkin itu aja ujiannya ya. Kalau teman udah oke, nanti itu rancangannya, tabelnya udah bisa disusun. Besok ujian tinggal di upload atau ditulis di Navigat, dibuat modul dengan modul NIM masing-masing ya. Oke, seperti itu. Jadi terima kasih, itu pertemuan terakhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.